Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus, sebab tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh anti-Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi mati, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea,
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan hari ini terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk melihat iman itu bukan sebagai sesuatu yang rumit, bukan iman yang hanya berhenti di kepala atau logika pikiran saja, tetapi iman yang sungguh-sungguh kelihatan dari cara hidup kita sehari-hari. Dalam bacaan yang pertama, surat Yohanes mau mengingatkan kepada kita bahwa beriman kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari cara kita mengasihi sesama kita. Kalau kita itu bilang, saya adalah orang beriman, tetapi hati kita itu penuh dengan kecurigaan, iri hati, dengki, gampang menghakimi orang lain, gampang marah-marah, berarti di situ ada iman yang tidak nyambung dengan kehidupan kita. Iman yang hidup itu mestinya bisa membuat hati kita itu lebih terbuka, lebih berani untuk berbuat baik, dan lebih peka terhadap orang lain, terutama sesama kita. Tentu di sini bukan karena kita mau terlihat jadi orang yang kelihatannya suci saja, tetapi lebih dari itu, karena kita tahu bahwa kita lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Karena kita sudah dikasih Allah lebih dulu, maka kemudian kita mengasihi Allah melalui sesama kita. Maka dalam Injil hari ini dikatakan Yesus mulai berkarya dengan satu pesan inti, bertobatlah dan hendaklah kamu membuka diri pada kerajaan Allah. Pertobatan di sini itu bukan soal merasa diri bahwa saya adalah orang berdosa. Bukannya kita merasa diri bahwa saya selalu bersalah, hidup saya selalu tidak baik. Bukan soal itu. Tetapi pertobatan ini yang dimaksudkan di sini itu adalah berani untuk mengubah arah hidup. Misalnya dari yang tadinya itu pelit menjadi mudah untuk berbagi. Dari yang tadinya itu terlalu nyaman dengan diri sendiri menjadi lebih terbuka dengan orang lain. Dari yang tadinya cuek menjadi lebih peduli. Dari yang tadinya sulit mengampuni menjadi lebih terbuka terhadap pengampunan, dan seterusnya dan lain sebagainya. Maka di sini intinya pertobatan itu selalu mengarahkan kita kepada hidup yang lebih baik, bukan malah sebaliknya. Dalam Injil hari ini juga dikatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah orang yang bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi hidupnya kurang biasa. Bukan luar biasa, tapi kurang biasa. Yaitu apa? Orang-orang yang hidupnya sakit, orang-orang yang lelah, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang putus harapan. Artinya orang hidupnya kurang. Dan hari ini pun kita meyakini bahwa Yesus juga hadir di tengah hidup kita. Entah itu di rumah, di tempat kerja, di lingkungan kita, di gereja, dan dimanapun kita berada. Dia tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna dulu. Bahkan dikatakan Yesus hadir untuk orang yang hidupnya kurang itu. Tetapi di sini Tuhan mengajak kita
untuk berjalan bersama-sama. Semoga Tuhan senantiasa menguatkan iman kita sehingga hidup kita penuh dengan sukacita dan selalu membawa terang Kristus kemanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita.